ورقاب أزواجنا من النار ورقاب آبائنا وأزواجنا وذرياتنا من Naik النار. dari sujud. Hadis yang paling kuat, apakah mengepal tangan atau membuka telapak tangan? Apakah keduanya boleh dilakukan? Karena ada sebagian orang yang berpendapat kalau mengepal itu seperti gorila. Ini dari ini. Pertanyaan awalnya sudah bagus, akhirnya kalimat gorila. Ini gimana nih? Pakai istilah yang lain. Nah, memang gorila mengepal-ngepal gitu kalau berdiri. Saya nggak pernah lihat sih. Ini malam ini kok aneh-aneh ini. Jadi sunnahnya mengepal, sunnahnya. Yang lebih kuat pendapat jumhur ulama adalah mengepal. Ya, hadisnya lebih kuat memang. Walaupun tidak mengepal juga ada riwayat yang menyebutkan. Ya, dengan menopang, membuka telapak tangan, kemudian menekan di paha, ya, kemudian menekan tubuh ke atas. Itu juga ada hadisnya. Tapi mengepal dengan menekan tanah ke atas itu lebih kuat hadisnya. Allahu a'lam. Tapi dua-duanya boleh dikerjakan. Apa hukumnya imunisasi? Apakah anak antum diimunisasi? Ya. Kalau imunisasi, kalau antum pastikan memang tidak ada bahan-bahan haramnya, fadhal silahkan. Secara pribadi aja. Kalau saya tidak, karena saya pernah baca di majalah Bekam dan saya pastikan tentang kebenarannya, maka memang ternyata ada hasil survei dan beberapa dokter juga bicara katanya ada memang campuran haramnya. Maka minimal masuk dalam bab syubhat, minimal. Kan gitu. Alhamdulillah anak-anak saya tidak imunisasi, sehat-sehat saja tuh. Karena di situ bahasanya memang agak menggelitik ya. Ya waktu saya baca, antum bisa beli majalah Bekam. Ada majalah besar judul Bekam itu di mana-mana nyebar sekarang. Tapi saya lupa edisi keberapa tuh mereka bahas besar masalah imunisasi, statement para dokter dan segala. Jadi bahasa sederhana dari dokter-dokter yang memang menolak imunisasi itu sendiri mengatakan itu kan sebenarnya bakteri yang bahasa medisnya disterilkan. Bakteri ini lalu disuntikan ke bayi yang bayi ini sebenarnya tidak butuh itu. Sengaja bakteri dimasukkan dengan alasan untuk memicu kekebalan tubuhnya. Nah ini secara ilmiah juga sebenarnya tertolak gitu kan. Dasarnya tubuh manusia sudah punya kekebalan tubuh, bagaimana bakteri sengaja dimasukkan dengan alasan untuk nanti kalau ada penyakit datang akan tertolak. Zaman dulu buktinya orang tidak ada seperti itu, gitu kan? Tidak ada masalah. Jadi Allahu a'lam. Kalau saya pribadi antum tanya, memang saya pribadi jangan jadikan sebagai pegangan ya. Kalau saya pribadi setelah saya baca itu, anak-anak saya yang awal-awal memang semua menjalankan sesuai dengan program yang ada. Tapi yang anak saya 2 terakhir memang saya tidak imunisasi sama sekali. Setelah saya pastikan memang ada beberapa pendapat asati dari situ, ustadz-ustadz kita. Kemudian juga ada pendapat para teman-teman medis yang sudah bisa dijadikan sebagai rujukan. Nama-nama mereka jelas, status mereka jelas, memang bukan fiktif sebagai seorang dokter. Mereka sampaikan secara ilmiah, ya sudah gitu kan. Bagi saya minimal masuk bab syubhat. Dan apa kata Nabi? Kalau syubhat ditinggalkan maka telah menyelamatkan kehormatan diri dan agama. Kalau dilakukan berarti telah jerumuskan dirinya pada yang haram. Jadi jelas dijauhi. Ustaz, bagaimana hukumnya memainkan alat musik dan bernyanyi? Nah, Pak Yoyo jawab deh. Haram, tapi sambil nunduk Pak Yoyo. Ini sudah sering saya jelasin ikhwah ya. Daripada main gitar, daripada main seruling, buka Quran, berubahlah gitu kan. Sampai kapan ini mau main kering-kering terus? Untuk apa? Habis waktu, suaranya kalau bagus pakai dalam tilawah. Antum coba cari cuplikan, saya lupa. Kemarin itu sempat ada salah seorang teman dari Saudi itu ngirimin saya. Saya juga lupa namanya, ada satu bekas penyanyi terkenal Amerika, anak muda. Dia lagi ditawar sekian juta dolar untuk nyanyi, tapi dia nolak. Subhanallah masuk Islam, setelah setahun masuk Islam hafal Quran, dia jadi imam terus disoting. Suaranya Masya Allah luar biasa, didengarkan ke Quran. Sampai kalau dia jadi imam itu penuh masjid, orang datang semua. Kenapa nggak dialihkan ke Quran suara antum yang bagus tuh Masya Allah. Ya, itu bagus, lebih baik ya, daripada hal-hal sebegini. Cobalah berubah ya. Bagaimana jika alat musik supaya tidak mubazir, lalu dijual. Ini khilaf di antara ulama tentang alat musik. Ya, bagaimana kalau alat musik yang pernah dibeli ya, kemudian taubat, lebih cenderung pendapat ulama lebih cenderung ya itu dirusak gitu kan, atau disimpan saja. Disimpan itu masih dibolehkan, ini ada pendapat ulama begitu.
Tapi kalau dijual lagi, berarti dia akan berfungsi sama. Dia akan berfungsi sama, berarti kita seperti membuka pintu lagi untuk orang lain melakukannya. Kalau anda bilang saya rugi Ustaz, tidak ada yang rugi di jalan Allah. Gak ada yang rugi. Kita terlanjur beli bir, beli whisky yang mahal atau beli minuman mahal sampai 50 juta harganya. Baru tahu hukumnya haram. Rugi nggak kalau dipecahin? Nggak rugi, karena memang itu haram dan yakin Allah SWT akan gantikan. Nggak ada masalah. Ya. Hukum nasyid. Apa dalam kurungnya? Seperti si Raja Dandut. Kalau nasyid itu tanpa musik ya. Nasyid itu tanpa musik. Memang nggak ada musiknya. Dia hanya sekedar murni suara gitu kan. Mungkin dibentuk seakan-akan ada alunannya, tapi memang dia tidak ada musiknya nasyid itu. Makanya karena jauh dari alat musik dibolehkan oleh jumhur ulama umumnya ya, mengatakan boleh. Selama nasyid itu memang kata-katanya juga berbau kebaikan. Karena boleh ya, seorang laki-laki menyanyi buat menghibur istrinya, istri menghibur untuk suaminya, nggak ada masalah. Dalam riwayat sahih pernah Aisyah radhiyallahu anha menghadiri perkawinan orang Ansar bersama Nabi SAW. Lalu Nabi SAW menanyakan Aisyah, wahai Aisyah, apa yang nanti kamu mau hibur mereka itu yang menikah, yang sedang menikah ini? Kata Aisyah, saya tidak tahu ya Rasulullah. Lalu Rasulullah SAW ajarin beberapa kalimat-kalimat syair yang indah dilantunkan supaya Aisyah sampaikan kepada pengantin perempuan itu. Jadi mengucapkan kata-kata yang indah itu dilantunin itu masih boleh. Ada riwayat yang membolehkan, tapi tanpa, karena yang jadi masalah ini alat musiknya nih, gitu kan? Yang jadi masalah dia di alat musiknya. Gitu. Mana yang lebih utama dikerjakan ketika azan sudah dikumandangkan sesampai di masjid, sholat sunnah tahiyat masjid atau sholat sunnah rawatib? Gabungin aja, nggak ada masalah sunnah sama sunnah. Tapi kalau antum dalam hati niat untuk tahiyat masjid, untuk sholat qabliyah boleh sunnah dengan sunnah. Seperti antum kalau puasa Senin Kamis, pas Kamis, Jumat, Sabtu, pas kena Ayyamul Bid 13, 14, 15. Baik, tanggal 13-nya hari Kamis. Bolehkah saya niat puasa Ayyamul Bid dengan puasa Kamis? Boleh, karena sunnah dengan sunnah. Nggak masalah kalau sunnah, walaupun lebih afdal dipisah gitu kan. Tapi kalau bertepatan masuk masjid memang ternyata sudah sebentar lagi iqamah, nggak ada waktu, maka boleh saja. Tentu lebih afdal antum pisahin, gitu kan? Lebih afdal dipisahin. Sholat sunnah fajar apa sama dengan sholat sunnah qabliyah subuh? Sama aja. Kapan waktunya sholat sunnah fajar? Antara azan dan iqamah subuh. Jadi bukan yang dimaksud sebelum azan subuh. Ustaz, beberapa hari yang lalu sahib ana sedang ada konflik rumah tangga dan saat ini berujung perceraian. Namun kabarnya dia menceraikannya lewat SMS kepada istrinya tersebut. Lalu bagaimana hukum perceraian itu yang dimaksud Ustaz? Kalau dia memang niatkan cerai, mau SMS, mau dia ucapkan, mau dia tulis di kertas, gitu kan? Mungkin dia ucapkan kalimat cerai memang dengan niat menceraikan, jatuh cerainya. Jelas dalam Islam itu, gitu kan? Jadi seseorang bilang sama iparnya misalnya, dia marah sama istrinya, dia nggak mau ketemu lagi, sampaikan kepada adik kamu ya, saya ceraikan dia. Terjadi cerai itu, walaupun si istri nggak dengar. Maka nggak boleh main-main. Apa kata Nabi SAW? Jangan main-main di 3 hal. Tidak boleh main-main di pernikahan, rujuk dan perceraian. Nggak boleh. Kan itu. Jangan sampai nanti antum lihat seseorang ini teman, terus antum bilang, ini anakmu nanti kalau besar jodoh anak saya, kita nikahkan. Dia bilang iya, maka nggak boleh nikah tuh anak-anak sebelum dilaporin nanti kalau besar. Ini pernikahan nggak boleh main-main. Jadi kalau mau nikah anak kita nanti, kayaknya pernah ayah jodohin kamu sama anaknya ini, mau nggak? Kalau dia bilang saya nggak mau, ya sudah. Yang penting sudah disampaikan. Makanya jangan bilang ya, jangan sampai dikatakan nanti ini sama ya anak saya, nggak usah, itu kita nggak tahu nanti masa depannya mereka. Yang kedua rujuk, sudah cerai kemudian bercanda-bercanda kembali lagi, walaupun tidak diucapin rujuk itu. Kalau sudah bercanda, sudah sama-sama kembali hubungan biologis, ya sudah rujuk namanya. Sama dengan perceraian. Sampai saya pernah hadiri Dr. Syarif namanya, ini dosen saya fikih di kelas tingkat 3 kuliah. Beliau waktu itu wakil hakim di Mahkamah Madinah, Mahkamah Agama Madinah. Beliau ngajar kami fikih. Beliau bilang dalam bab perceraian nih, beliau sering datangkan kasus-kasus yang unik gitu. Beliau bilang kalau ada wanita di atas tangga, suaminya bilang kalau kamu naik saya ceraikan, kalau kamu turun saya ceraikan.
Apa kata beliau? Ini kalau terjadi. Contoh kasus, ulama fikih kadang-kadang cari kasus mungkin kalau terjadi gitu kan. Ada laki-laki iseng, kamu naik saya ceraiin, kamu turun saya ceraiin. Kerjain istrinya. Kata beliau, ulama fikih bilang kalau istri ini nggak mau diceraikan, dia turun dari tengah-tengah. Kalau enggak dia turun kena cerai betul tuh. Saking tidak bolehnya main-main dengan kalimat cerai. Bagaimana akhi? Antum bisa mempermainkan kalimat cerai itu sementara itu kalimat boleh tidaknya antum meletakkan kemaluan antum di dia. Nggak boleh main-main. Dan Allah menjadikan itu di tangan laki-laki supaya laki-lakinya ini hati-hati. Karena perempuan kalau dikasih kalimat cerai maka dia akan 1000 kali minta cerai. Mungkin dicerain suaminya terus gitu kan. Makanya laki-laki antum harus lebih bijaksana, jangan kayak perempuan. Makanya Allah jadikan tolak, jadi kita lebih bijaksana. Dia lagi marah pun diredam marahnya, ya berusaha untuk diperbaiki, dinasehatin, didoakan. Memang antum harus orangnya lebih tua, ngalah gitu kan. Berikan didik dia. Nah, seperti itu gambarannya. Mengapa banyak aliran dalam Islam? 73 aliran. Aliran Islam apa yang paling mendekati ajaran Nabi Muhammad SAW? Yaitu sunnatullah, sistem. Ya. Dan penyebabnya cuma satu kata ulama. Penyebabnya lahirnya aliran yang 73 ini, 72 yang sesat itu karena mereka jauh dari wahyu. Itu saja. Artinya mereka jauh dari apa yang dituntun masuk dalam kategori kelompok yang selamat kan. Karena kan waktu Nabi bilang terpercaya Yahudi 71 golongan, Nasrani 72, umatku 73. Yang 73 ini semua melalui neraka dulu. Nanti masuk surga, tapi melalui neraka dulu. Karena banyak perbuatan bid'ah, perbuatan macam-macam yang dibuat sama mereka, maka masuk kecuali satu. Satu nggak pakai neraka dulu. Kan ini berarti yang 72 melawan yang apa yang Nabi sampaikan nih. Yang selamat apa? Waktu sahabat bilang, ya Rasulullah siapa yang satu itu? Maka ana alaihi wa ashabi, yang ikutin saya dan sahabat saya. Itu benar. Itu yang selamat tuh. Artinya antum di zaman sekarang pun pada saat antum mau mempelajari Al-Quran tetap sesuai dengan pemahaman para sahabat. Karena Al-Quran turun pada mereka gitu kan. Teman-teman kita yang liberal ini kalau ditanya, dia juga berdalil dengan Al-Quran gitu kan. Dia juga datangkan ayat, ini ayat buktinya, tapi dia enggak, ayat itu difahami pemahaman dia, pemahaman guru-guru dia yang Nasrani. Ya, makanya pemahamannya beda dengan pemahaman para sahabat. Sebab turun ke sahabat ini dia bilang enggak, bukan itu, begini maksudnya. Dialihkanlah sama dia, gitu kan? Ya seperti itu. Apakah agama para jin, Qarin, sama seperti agama manusia ada saat ini? Enggak, kalau Qarin itu mereka tetap, Qarin itu bagian daripada setan yang nanti akan masuk neraka sama iblis. Gitu kan? Qarin itu memang bagian dari setan. Makanya kata Nabi SAW, semua kita ini punya pendamping dari malaikat dan jin. Ya, dari setan ya. Malaikatnya mengingatkan kebaikan, setannya mengingatkan keburukan. Lalu sahabat heran, kalau malaikat sahabat tidak kaget, tapi kalau setan, sahabat bilang, ya Rasulullah, Anda juga punya Qarin dari setan? Kata Nabi, iya. Tetapi khusus punya Nabi, Allah telah berikan petunjuk, bukan masuk Islam ya, diberikan petunjuk ya, sehingga dia tidak menyuruh saya sehingga dia tidak mengingatkan saya kecuali kebaikan. Ya, jadi seperti itu gambaran yang disampaikan itu. Apa maksud dari surah Al-Falaq ayat 4, dari kejahatan perempuan penyihir yang meniup pada buhul-buhul talinya? Jadi memang umumnya kata ulama tafsir, penyihir itu 90% perempuan. Penyihir, gitu kan? Ada enggak antum dengar di Indonesia ini kakek lampir? Hah? Digambarkan nenek. Penyihir itu biasa begitu. Dan subhanallah, umumnya penyihir itu didominasi dengan perempuan. Makanya Allah mengatakan naffathat, itu tiupan penyihir-penyihir wanita, walaupun ada penyihir laki-laki. Jadi ditiupkan pada buhul-buhul, umumnya penyihir itu selalu pakai buhul. Jadi dia kalau mau ikat pakai boneka, nanti diikat benang, nanti diikat, itu namanya buhul-buhul yang dia ikat. Jadi dia ikat kakinya, nanti orang itu kena sihir kakinya yang sakit, nanti diruqyah kakinya, gitu kan? Seperti itu yang dimaksud dengan surah Al-Falaq ayat 4 tadi. Apakah Rasulullah SAW selalu melakukan doa kunut pada saat subuh? Karena ada sebagian imam yang melakukan dan ada yang tidak. Hadis yang menyebutkan Nabi SAW tidak pernah meninggalkan kunut ya di subuh hari, itu hadis yang lemah, hadis yang lemah. Tapi kalau apakah Nabi SAW pernah kerjakan? Pernah saja, gitu kan? Dan ini tidak dipermasalahkan oleh para ulama ya, nggak masalah. Ya. Sampai Imam Ahmad rahimahullah mengatakan, siapa yang ikut sholat di belakang Syafi'i, yang ikut mazhab Syafi'i ya, lalu dia tidak kunut,
lalu dia tidak kunut, maka tidak usah dia sholat. Jadi antum kunut aja, nggak apa-apa. Ikut kunut saja. Tapi kalau antum mau kunut juga tidak apa-apa. Tidak kunut pun tidak apa-apa, tidak dilarang, gitu kan? Nggak dilarang. Jadi jangan dianggap itu sebuah pelanggaran yang besar, enggak. Karena memang ada riwayat cuma didhaifkan oleh para ulama hadis. Dalam rukun iman yang ketiga yaitu mempercayai kitab-kitab Allah, hanya Al-Quran yang kemurniannya tetap terjaga. Sementara 3 kitab yang lain diragukan kemurniannya. Apakah kita tetap harus mengimani ketiga kitab tersebut? Mengimani keberadaannya iya. Bahwasanya ada suhuf Nabi Ibrahim, ada Taurat, ada 4 bukan 3 ya. Suhuf Nabi Ibrahim, Taurat Nabi Musa, Zabur Nabi Daud, Injil Nabi Isa dan Quran Nabi Muhammad SAW. Jadi keempat kitab yang lain tetap wajib diimani keberadaannya. Tapi nggak usah cari tahu di mana, bagaimana ayatnya, apa hukumnya, nggak perlu. Cukup diimani. Oh iya, memang ada kitab ini. Gitu. Bila orang melakukan amalan puasa Daud dan suatu waktu saatnya jadwal puasa mendapat undangan walimah atau acara lain dan ada makan-makannya, apakah dia tetap berpuasa atau tidak? Bila tidak puasa, apakah dianggap terputus puasanya? Jadi dia bebas saja, karena puasa sunnah ya. Puasa sunnah itu bebas. Sholat sunnah, antum bisa batalin kapan saja. Ada alasan, tidak ada alasan, tidak ada masalah. Kan gitu. Tapi kalau antum tergantung niat-niat, oh karena teman saya undang deh, saya mau dahulukan untuk mengikram dia, boleh saja, tidak ada masalah. Hak kita kok itu, gitu kan? Hak kita, tidak ada masalah. Jadi boleh saja, boleh batalin, boleh enggak. Kalau dia batalin karena dia sudah niat tadi puasa dari awal, kemudian dia batalin karena udzur syar'i, tiba-tiba sakit mah jam 9 pagi, terpaksa dia harus makan nasi misalnya, atau tiba-tiba temannya undang dan dipaksa untuk makan, itu lain, bebas saja, nggak masalah. Dan insya Allah selama dia niat dari awal subuh tadi memang sudah niat puasa, maka tidak ada masalah, dapat pahala puasa dan tidak terputus puasa Daudnya, gitu kan? Apabila seseorang dalam perjalanan jauh menggunakan kereta, di suatu tempat terdengar suara azan, maka dia melakukan sholat. Setelah sholatnya selesai, tiba-tiba terdengar suara azan karena perbedaan wilayah. Apakah sholatnya diterima? Atau apakah orang tersebut harus mengulang sholatnya? Tetap diterima asal memang sudah masuk waktu. Memang dasarnya sudah masuk waktu, nggak masalah, gitu kan? Tapi kalau misal antum lewat di satu tempat baru jam 11 pagi, udah dengar azan, ya, siapa tahu mungkin HP orang di sebelah antum yang bunyi, Allahu a'lam, gitu kan? Kemudian antum sholat, ternyata antum lewat satu lagi dengar azan, lihat jam, perhatikan, gitu kan? Kalau emang jam duhur masuk akal kayak sekarang, memang kan ini minimal ya. Biasanya itu jam 11.38, memang jam 11:30, 12 itu. Jadi belum pernah ada duhur, ya itu jam 11-an. Jadi antum lihat juga jam, Allahu a'lam. Lihat, kalau memang sudah masuk waktu maka tidak ada masalah. Tidak usah diulangin ya. Bagaimana hukum jual beli saham? Sudah saya jawab tadi. Kita tidak boleh mendatangi majelis yang tidak sesuai dengan sunnah. Bagaimana dengan mendengarkan khutbah Jumat yang isinya banyak melenceng dengan sunnah? Kalau antum terpaksa hadir atau memang tidak sengaja hadir, tidak ada masalah. Saya sarankan kalau Jumat memang cari masjid-masjid yang ada jadwal Jumatnya ya. Fadhal kalau antum memang mau hadir di khutbah Jumat saya, itu kan tinggal lihat di web, silakan. Ya, saya ada khutbah setiap Jumat, ada khutbah Jumat, bisa diikutin, itu kan insyaallah di mana-mana. Kalau enggak mungkin cari masjid teman-teman yang memang ada bagus khatibnya, silahkan. Daripada kita asal hadir Jumat saja sayang, gitu kan. Ketika berwudu, apakah batal wudunya kalau sambil ngobrol? Enggak batal, enggak ada masalah, gitu kan. Tapi wudulah dulu, gitu kan. Sama juga dengan orang lagi makan, terima telepon, mau ngomong apa? Mau makan dulu selesai, gitu kan. Wudu dulu, mau ngobrol apa? Sambil kumur-kumur ngobrol kesemprot nanti. Ya, tapi nggak batal. Ketika selesai berwudu, apakah berdoanya harus menghadap kiblat? Sebaiknya. Ketika main game, kalau menang atau mendapatkan poin dan poin itu bisa diperjualbelikan beberapa uang, apakah disebut judi juga, Ustaz? Tidak disebutkan judi. Tapi saya sarankan sudahlah berhenti dari gini-gini. Sudah game-game itu sudah berhentiin, gitu kan. Daripada habis-habisin waktu, iseng Ustaz istirahat, majilah dengar tilawah. Dengar tilawah, masa dengar Al-Quran itu nanti kalau orang mati, gitu kan? Atau nanti kalau ada kesempatan dari Quran ke Quran, dari Quran ke Quran, dari surah. Coba antum praktekin seminggu nih. Coba antum praktekin dari malam ini, seminggu aja ikhwah, seminggu. Dengar Quran terus, non-stop. Apalagi kalau ada terjemahannya. Coba perhatikan baik-baik, pasti beda. Atau dari Quran dengar ke ceramah, Quran ke ceramah, terus begitu. Mungkin antum anggap kolot ya, tapi coba lakukan ikhwah. Antum akan rasakan perubahan total dalam hidup. Cuma seminggu. Gimana kalau setahun antum dengar begitu? Subhanallah. Itu tersentuh sekali hati dengan ayat-ayat tentang Allah Maha Besar, penciptaan langit dan bumi. Itu decas. Saya pernah jalan dengan teman saya, doktor dari Jami' Imam, Universitas Imam dari Riyadh, di Jakarta.
Waktu itu lagi jalan sama saya bicara masalah bisnis Gahru waktu itu. Kemudian ngobrol-ngobrol di mobil. Sempat dia ucapin kalimat, saya tersentuh dengan kalimat dia. Setelah kami ngobrol masalah bisnis gitu kan, berapa waktu gitu. Terus dia bilang, ya akhi, nyalain tolong Quran. Saya ingin melunakkan hati saya. Kalimat sederhana gitu. Dengar tilawah melunakkan hati. Dan memang benar ikhwah. Dengar ayat Al-Quran itu melunakkan hati. Coba dari Al-Quran ke Al-Quran. Daripada permainan kosong, daripada ini. Udahlah. HP kita pun kalau kita lagi iseng ada waktu, coba download ceramah, gitu kan? Dengarin ceramah, ubahlah kehidupan itu. Sampai kapan nih mau tidak berubah? Nggak ada gunanya antum main game, ambil poinnya. Memang itu tujuannya dibuat. Memang itu tujuannya. Jadi bohong orang kalau mengatakan lagu itu sesuatu yang sia-sia. Itu nggak nyaman. Pasti dibuat nyaman. Game itu dibuat nyaman supaya antum mau main. Film itu Hollywood dan Bollywood dibuat bagus, artisnya gagah, cantik, ceritanya bagus, supaya antum mau nonton. Tapi masalahnya buang-buang waktu. Antum dapat apa dari sisi pahala? Nggak ada kita dapatkan. Lihat auratnya orang, dengar ini, dengar itu, banyak pintu-pintu syaitan yang bisa masuk. Pak Ustadz, bagaimana hukumnya dengan jual beli saham? Sudah tadi, apakah senioritas dalam institusi pendidikan diperbolehkan dalam Islam? Bagaimana duduk perkaranya dalam sunnah? Sebenarnya ada, senioritas itu ada dalam Islam. Seperti Allah mengatakan as-sabiqunal awwalun, orang-orang yang pertama masuk Islam. Beda kan kedudukannya, para sahabat itu ada. Senioritas dalam Islam ada. Tapi senioritas ini bukan berarti dia lebih baik spontan, tidak. Atau dia misalnya spontan bisa main mukul juniornya, nggak boleh. Dalam Islam zalim. Seperti kita biasa ospek itu nggak boleh sebenarnya dalam Islam. Ngapain ospek-ospek itu? Nyuruh orang coret-coret, suruh gini, suruh nyanyi. Ya, mendingan dibuat kegiatan positif gitu kan, pesantren kilat kayak 3 jam atau 3 hari, panggilin ustadz-ustadz yang bagus, ceramain, godok akidahnya kan bagus. Ya kan? Bagaimana kiatnya bila dipaksa melakukan hal yang haram dengan terpaksa karena senioritas atau demi kerukunan antara kolega? Nggak boleh, nggak boleh, tetap nggak boleh. Jangan dong. Kalau hal-hal yang boleh dalam agama, jadi gini ikhwah, jadikan di atas kepala kita ini bendera besar Islam. Semua kegiatan kita, makan, minum, pergaulan, pernikahan, bisnis, ekonomi, apa saja, politik, nih lihat bendera saya, boleh nggak? Boleh, jalanin, nggak boleh nggak usah. Walaupun siapa? Jangankan senior kita, orang tua kalau nyuruh kita yang haram dari bendera agama, boleh nggak diikutin? Selesai, nggak usah. Apalagi kalau cuma teman, gitu kan? Saya kalau lagi meeting sama orang non muslim pun pernah datang ke Kalibata restoran saya ngobrol masalah sesuatu gitu, azan, maaf pak ya, saya mau sholat. Agama saya perintah saya sholat. Oh iya pak, langsung dia hormatin. Oh enggak, ini karena bisnis biliaran, enggak apa-apa, sholatnya tunda dulu. Oh enggak ada ceritanya itu. Ustaz, bagaimana dengan permainan? Sudah tadi ini, masalah monopoli dan seterusnya. Bagaimana jika mengikuti sebuah perlombaan tapi harus dikenakan biaya? Sudah. Jangan tambah lagi ya. Ustaz, saya mau tanya, apakah ada ibadah khusus dalam menyambut kelahiran anak? Enggak ada ibadah khusus, sama sekali. Gak ada sama sekali. Doain supaya bisa mudah melahirkan. Setelah melahirkan, ya, baru ada ibadah. Ya, baru ada ibadah. Seperti misalnya hari ke-7 memberikan nama, mencukur rambutnya, menumpahkan darah. Antum yang mendatangi teman-teman yang sudah melahirkan, doakan. Kan sunnah kan, kalau ada orang baru melahirkan kita doakan. Doanya itu begini. Barakallahu laka fi mauhubin laka. Barakallahu laka. Untuk laki-laki ya. Kalau laki-laki ke laki-laki atau perempuan, barakallahu laki. Semoga Allah berkahi untukmu fi mauhubin laka. Kalau laki-laki, kalau perempuan fi mauhubin laki. Mauhub itu yang telah Allah berikan kepadamu. Semoga Allah berkahi kamu di kelahiran ini, maksudnya di anak ini. Ya. Wa syakartal wahib. Kalau perempuan wa syakartil wahib. Semoga kau mensyukuri Allah, pemberi zat, pemberi al-wahib ini Allah, karena dikasih kelahiran tadi. Wa balagha asyuddahu. Kalau perempuan anak, kalau laki-laki anaknya wa balagha asyuddahu. Semoga dia tumbuh besar sempurna dalam ketaatan kepada Allah. Dan kalau perempuan anaknya wa balagat pakai ta asyuddaha. Semoga Allah sampaikan dia tumbuh besar dalam ketaatan kepada Allah
Subhanahu wa taala. Allahu a'lam. Mudah-mudahan Allah berkahi majelis kita ini, dan seperti biasa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga orang yang sakit di antara kita dan seluruh muslimin disembuhkan, semua orang yang terlilit utang maka dilunasi utangnya, semua orang-orang yang masih belum dapat hidayah diberikan petunjuk, yang sudah dapat hidayah dan ilmu insyaallah bisa mengamalkan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi sisa umur kita dengan amal-amal saleh, serta sebagaimana Allah pertemukan kita di majelis ini ikhwan dan akhwat sekalian juga, saya memohon kepada Allah yang Maha Agung dan Maha Pemurah untuk menyatukan kita di surga firdausnya tanpa hisab insyaallah. Kalau ada benar dari Allah, kalau ada salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.